Ya itu bagus banget dan cepat banget, hampir mirip kayak di Singapura ya. Dan bis kotanya teman-teman itu lengkap banget dan ke semua jurusan ada. Tapi teman-teman aku sendiri itu mereka baik banget dan sopan banget. Tuh di situ ada beberapa bangsa yang hidup berdampingan di Malaysia, yaitu aku toleransi di Malaysia itu tinggi banget. Oh hai, oh halo. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke? So teman-teman, di video kali ini Sari mau mereaksikan salah satu video ya. Ini dikirimkan daripada salah satu subscriber ya teman-teman. Oke, kelihatannya ini video ini cukup menarik ya teman-teman. Sari lihat videonya, kakak ini adalah orang Indonesia. Dia berasal daripada Kupang. Nah, mungkin buat teman-teman dari Malaysia tak tahu di mana itu Kupang. Kupang itu adalah ibu kota daripada NTT ataupun Nusa Tenggara Timur. Oke teman-teman, kelihatannya kakak ini punya pengalaman sendiri ketika dia datang ke Malaysia. Sari lihat kakak ini dia melancong, tapi dia spesialnya dia mempunyai teman Malaysia. Oke, kira-kira seperti apa pengalaman dia menurutnya tentang Malaysia ini ya. Ini adalah pendapat pribadi dia mengenai pengalaman dia ya. Video ini sudah lama juga, tapi Sari mau sharing juga kepada kalian ya. Apa pendapatnya? Seperti apa? Kita tengok dulu video yang satu ini ya. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kita dengarkan dan kita bahas nanti. Buat kalian yang baru bergabung ke channel Misari ini, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, marilah kita dengarkan videonya sama-sama. Cium! Oh teman-teman, aku hampir lupa. Berikutnya mengenai alfabet teman-teman. Kalau di Indonesia kita biasanya A, B, C, D. Ya seperti itu ya. Ya. Kalau di Malaysia ABC kan? A, B, C, D, E, F, Halo semuanya, balik lagi di channel aku Mina. Bagi kalian yang baru di channel ini, selamat datang. Namaku Veron. Dan Hai, Kak aku biasa Veron. buat video tentang apa aja, kapanpun dan saat aku bisa buat video ya. Dan percaya diri juga. Oke teman-teman, jadi hari ini aku bakalan buat video tentang Malaysia. Kayak aku gak tahu kenapa ya, tapi setiap orang buat video, misalnya orang Malaysia buat video tentang Indonesia, atau orang Indonesia buat video tentang Malaysia, itu selalu populer atau selalu kontroversial. Mungkin kenapa aku bilang kayak gitu ya, karena waktu itu aku buat vlog sama teman aku Ika yang dari Singapura, dan kita cuma buat video perbedaan bahasa sehari-hari ya, karena dia pakai bahasa Melayu di Singapura dan kita bahasa Indonesia. Oke, itu sama kayak bahasa Melayu ya, tapi kita tuh bicara tentang bahasa sehari-hari, itu cuma bahasa sehari-hari yang kita bicara. Dan ada orang yang berantem di kolom komentar itu. Padahal kalau sehari-hari kita ngobrol sama teman, kita nggak pakai bahasa yang formal ya. Dan di Indonesia juga kita punya bahasa yang beda-beda. Jadi aku dari Kupang dan aku suku Sabu, jadi aku punya bahasa daerahku sendiri. Jadi aku nggak terlalu tahu banyak tentang bahasa Melayu ya. Tapi ya itu dia. Jadi hari ini kita bakal buat video tentang Malaysia, tentang perbedaan mereka di Malaysia sama yang ada di negara kita di Indonesia. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Aku nggak tahu ini pendapat kalian gimana atau pengalaman kalian gimana, tapi ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi aku udah ke Malaysia 2 kali. Pertama aku cuman ke Kuala Lumpur, terus naik kereta api ke Johor Bahru nyebrang ke Singapura. Yang kedua aku itu lebih lama di Melaka kalau orang lokal bilangnya ya. Jadi aku naik bis dari Singapura terus ke Melaka selama 3 atau 4 hari waktu itu. Oh, oke. Jadi aku Pelancong tahu lah kakak sedikit, ini ya. karena Malaysia masih ada banyak yang bisa dieksplor ya. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Yang pertama teman-teman, pengalaman aku saat pertama kali tiba di Kuala Lumpur di Malaysia, itu mengenai transportasi mereka teman-teman. Aku terkesan banget karena ternyata mereka di Malaysia itu udah punya MRT, namanya Rapid KL kalau nggak salah ya. Dan ya itu bagus banget dan cepat banget, hampir mirip kayak di Singapura ya. Dan bis kotanya teman-teman itu lengkap banget dan ke semua jurusan ada. Dan ada juga bis gratis dalam kota, jadi kita bisa nunggu bis gratis itu terus naik kemanapun tujuan kita dan kita berhenti nggak bayar.
Itu bagus banget. Sebelum kita lanjut, tadi yang pertama kata kakak ini MRT-nya sudah ada di Malaysia. Ya memang ya, MRT sudah lama jauh di Malaysia itu sudah ada terlebih dahulu. Saya tahu lihat di internet di Jakarta baru-baru ini juga sudah ada ya. Tahun 2019 saja baru diresmikan ya. Oke, tapi kalau di Malaysia sudah lama ya. Dan juga buat informasi kalian kalau mau datang ke Kuala Lumpur ya, ada di sana disediakan bus percuma, bus gratis ya. Keleping ya teman-teman. Nah, kalian boleh naik itu keliling KL. Nanti kalian berhenti kalau mau ke KLCC, Chinatown gitu ya teman-teman. Nah, itu yang bagusnya ya. Tak bayar tau, gratis tis. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang kedua teman-teman, pengalaman aku saat aku sampai di Malaysia, aku sedikit terkejut karena kita di Indonesia motor itu banyak banget, hampir semua orang punya motor, terutama anak sekolah ya, anak kuliah gitu, hampir semuanya bawa motor. Tapi Malaysia pada umumnya itu motor sedikit banget, mungkin karena transportasi publik mereka juga bagus, jadi orang lebih milih naik transportasi publik ya. Yang ketiga teman-teman, ini yang buat aku kaget banget. Jadi saat aku tiba di KL Central, jadi itu kayak stasiun kereta api mereka, aku dengar orang nyanyi lagunya Peter Pan. Dan itu setelah aku ikutin terus suara itu dari mana sumbernya, dan ternyata di situ ada pengamen dan dia nyanyi lagu Indonesia. Wow. Dan bukan hanya itu teman-teman, karena saat aku naik bis juga aku kaget karena di bis mereka putar lagunya Tompi terus Rosa. Jadi di sana lagu Indonesia itu populer banget. Aku memang sering dengar di infotainment kalau penyanyi Indonesia konser di sana, tapi aku nggak tahu kalau sepopuler itu ya. Untuk yang ketiga tadi kata kakak itu ya, banyak ditemuinya lagu-lagu Indonesia berkumandang di KL ya. Ya juga disebabkan banyak juga orang Indonesia di KL sana ya. Dan juga kalau di Indonesia juga ada populernya lagu Malaysia, yaitu lagu zaman 80-an macam serupa Isabella. Nah, itu Mama Sari sangat suka lah itu ya teman-teman, lagu-lagu Malaysia Melayu dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Mungkin ini enggak semua ya, tapi saat aku pertama tiba di sana, menurut aku orang Malaysia itu emosinya tinggi ya. Kenapa aku bilang kayak gitu ya teman-teman? Hari kedua ya, paginya saat kita sarapan pagi itu kayaknya kita makan makanan India, dan ada pelanggan yang makan situ, nggak tahu kenapa ya, mereka ada salah paham apa atau mungkin dia komen tentang makanannya, tapi di situ pemilik restorannya itu marah banget dan teriak-teriak ke pelanggan itu. Jadi mereka kayak berantem gitu, kayak cekcok. Dan itu cukup mengejutkan buat aku sendiri ya, karena di Indonesia sendiri kita kayak pelanggan atau tamu itu raja ya. Jadi kita berusaha sesopan mungkin meskipun pelanggan itu berbuat sesuatu yang kurang menyenangkan ya. Aku pikir itu cuma satu kali. Yang berikutnya saat malam kita makan di Chinatown, itu juga terjadi lagi. Jadi ada pemilik restoran ini yang marah-marah kepada pelanggan. Aku nggak tahu kenapa ya, tapi orang di sana mungkin lebih menunjukkan soal perasaan mereka. Jadi kalau misalnya mereka marah ya udah mereka marah, gak kayak kita kalau marah ya udah biarin aja kayak gitu. Itu pengalaman kedua ya. Yang ketiga teman-teman, saat aku naik bis. Jadi kita naik bis gratis, nggak tahu kenapa juga ini antara penumpang sama sopir busnya juga gitu. Jadi mereka cekcok di dalam bus terus sampai penumpangnya turun dan dia sudah jalan ya, busnya jalan tapi mereka masih cekcok terus dia sampai maki-maki gitu. Jadi wow. Tapi itu cuma beberapa orang yang aku ketemu ya, tapi teman-teman aku sendiri itu mereka baik banget dan sopan banget. Berkaitan tadi kata kakak ini, antara penjual dan pembeli itu cekcok ya. Tapi kenapa Sari sudah lama di Malaysia ini tak pernah tengok yang seperti itu ya? Kayak ini baru beberapa kali saja katanya sudah jumpa. Kenapa ya? Tapi Sari ya teman-teman, swear tak pernah jumpa yang seperti itu ya. Selama Sari tinggal di Malaysia ini tuh kesalahpahaman aja ya. Tapi Sari tak pernah lagi lah ya. Nah, selama ini Sari tinggal di Malaysia ini yang jumpa seperti itu biasanya ya penjual dan pembeli ya biasa-biasa aja. Kalau ada komplain sikit-sikit itu ya biasa lah ya, kan namanya jualan kan. Orang Malaysia mungkin mau nanggapin pernyataan kakak ini ya seperti apa, mungkin kalian lebih tahu gitu, kalian boleh komen di ruang komentar ya teman-teman. Yang berikutnya teman-teman, fakta yang aku dapat, Malaysia mereka pakai bahasa Malaysia ya, tapi mereka tuh di situ Melayu, ada ya, bukan bahasa bangsa Malaysia yang hidup berdampingan di Malaysia, yaitu orang yang turunan India, orang Melayu, terus dari Cina juga. Jadi mereka juga
yang orang Chinese biasanya bicara dalam bahasa sehari-hari, mereka ngobrolnya pakai bahasa Mandarin. Terus kalau yang orang India mereka pakai bahasa Tamil ya. Tapi bahasa Malaysia itu yang wajib, kayak kita bahasa Indonesia, jadi itu bahasa kebangsaan kita. Tapi kita juga punya bahasa daerah masing-masing, jadi sama kayak mereka. Aku nggak tahu, mungkin mereka punya bahasa daerah lain. Tapi yang aku tahu secara garis besar, ya mereka pakai bahasa Malaysia, bahasa Tamil, sama bahasa Mandarin. Kesan berikutnya teman-teman itu mengenai toleransi di sana. Menurut aku toleransi di Malaysia itu tinggi banget. Wow. Kenapa? Karena rumah-rumah ibadah, ya sama kayak di Indonesia ya, rumah-rumah ibadah bebas berdiri dan indah banget. Selain itu juga mengenai makanan teman-teman. Di Malaysia sendiri pengalaman aku, contohnya di Malacca di Jonker Street, itu aku bisa makan babi. Cuman di gerobak di pinggir jalan, jadi kayak PKL gitu, aku bisa makan di situ, mereka jual bebas. Terus kayak di Chinatown itu juga banyak PKL yang jual makanan yang halal. Dan setelah aku tanya ke teman aku, tanya dia kenapa kayak gitu, dia biasanya bilang kalau orang Melayu nggak masuk ke tempat yang kayak gitu. Betul. Yang tahu ada tempat nggak halal ya. Jadi mereka tahu diri, oke, aku nggak makan makanan itu haram buat aku, jadi aku nggak kesana. Jadi mereka lebih toleransi menurut aku soal itu. Maaf, di Indonesia masih toleransi, tapi kayak di Bali. Tapi kalau di sini mungkin tahu. Dan yang berikutnya teman-teman, meskipun tadi aku bilang bahwa orang Malaysia emosionalnya tinggi, itu antara pelanggan sama pemilik restoran ya. Tapi menurut aku sendiri orang Malaysia itu ramah banget dan suka membantu. Contohnya waktu yang kedua kali itu aku solo trip ya, dari Malacca ke Kuala Lumpur, aku naik bis dan aku kebingungan untuk naik MRT. Aku tanya ke orang lokal dan mereka bantu aku ke tempat bisnya, terus ke tempat MRT-nya. Jadi mereka ramah banget. Dan selain itu juga pas aku di Malacca, teman aku, dia tahu aku di situ, dia nelfon aku ngapain hari itu, aku bilang gak ada apa-apa. Dan dia dengan senang hati bawa aku keliling kota Malacca semuanya. Wow, selain itu juga temannya. Hari berikutnya aku bisa jalan-jalan ke klinik teman aku karena mereka dokter dan mereka punya klinik sendiri. Mereka bawa aku keliling klinik mereka dan ke rumah mereka, makan bareng. Jadi menurut aku mereka ramah banget ya kalau kalian udah kenal. Kalau kalian mau lihat vlog aku pas aku di Malaysia, kalian bisa klik di i yang ada di atas sini, yaitu playlist dari perjalanan aku ke Malaysia ya. Mengenai tempat wisata teman-teman, mereka tempat wisatanya kebanyakan gratis. Contohnya kayak di Batu Caves ya, itu mungkin yang paling terkenal di sana. Itu tempat ibadah orang Hindu ya, tempat ibadah orang Hindu, dan itu masuknya gratis. Nggak tahu sekarang, tapi waktu aku pergi masih itu gratis. Masuknya gratis. Percuma ya. Tapi kalian harus pakai celana panjang. Jadi kalau kalian pakai celana pendek, kalian bisa sewa sarung di situ, dan sewa sarungnya juga murah banget. Jadi kalian gak usah khawatir. Oh teman-teman, aku hampir lupa. Berikutnya mengenai alfabet teman-teman. Kalau di Indonesia kita biasanya A, B, C, D, ya seperti itu ya. Dan kalau kita baca misalnya buku, B, U, bu, K, U, ku, buku. Tapi ternyata kalau di sana bahasa Malaysianya misalnya A, B, C itu pakai alfabet bahasa Inggris, jadi A, B, C. Jadi kalau buku mereka nyebutnya B, U, K, U. B, U, K, U. Jadi buku. Jadi bukan kayak kita B, U, bu, K, U, ku, buku. Ya, betul. Oke teman-teman, jadi itu dia pengalaman aku dan pendapat aku, kesan aku setelah aku ke Malaysia. Dan silakan beri komentar kalian perbedaan atau mungkin ada fakta lain yang mau kalian tambahin berdasarkan pengalaman kalian sendiri, bukan dari apa yang kalian dengar. Karena mungkin yang kalian dengar itu beda dengan kenyataan yang ada di sana. Dan semoga kalian menikmati video ini. Bagi kalian yang mau jalan-jalan ke Malaysia, mungkin kalian dapat informasi baru. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you for sharing Kak Veron ya. Wow, banyak pengalaman yang baik ya yang diceritakannya semasa dia katanya 2 kali ya jalan-jalan ke Malaysia. Yang pertama ke Kuala Lumpur, 2 kali dia pergi ke Melaka. Mau garis bawahi ya, tadi kata kakak ini tuh bahasa Malaysia, bukan ya dipanggil bahasa Melayu. Kalau boleh pun bahasa Melayu Malaysia. Nah, itu lagi cocok ya. Oke teman-teman, ini adalah pengalaman pribadi kakak ini ya. So itu yang dirasakannya. Wah, kakak ini juga punya teman Malaysia yang suka
minta tolong, ramah juga katanya, sampai mengantarkan dia juga jalan-jalan keliling Melaka. Wow, bestnya ya. Yang disuka tadi tuh katanya di sini tuh banyak tempat wisata yang gratis ataupun percuma. Dan Selangor ini rata-rata tamannya, taman permainan macam itu ataupun tempat wisata itu free ya. Percuma ya. Kalau kalian datang ke Surya KLCC, di situ ada taman besar juga ya, ada swimming pool juga. Nah, itu gratis ya teman-teman. Nah, memang sangat-sangat best lah ya kalau kita mau jalan-jalan budget macam itu, tapi kita uangnya kurang ya. Memang tujuannya di sini memang bagus lah ya. Lahan parkir itu juga gratis teman-teman. Kalau biasanya kan kalau Sari dekat Medan itu ya, pengalaman Sari ya, pengalaman itu dia kalaupun itu tempat tamannya itu gratis, parkirannya itu tetap bayar juga. Itu ya. Nah, tadi itu adalah pengalaman pribadi kakak ini ya teman-teman. So, kita hargai. So, itu yang dirasakannya ketika dia berada di Malaysia ya. Wah, orang jauh-jauh datang ke Malaysia mau melancong ya. Wah, bagus. Punya kawan Malaysia pula tuh. Mantap kan? Good job! Gini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya, subscribe juga, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau Sari ada update video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. See you on my next video. Misari. Bye!